Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Amrullah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu metode peramalan, yaitu metode kuadratik. Tetapi, sebelum memasuki penjelasan tentang apa itu metode kuadratik dan bagaimana contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari metode peramalan itu sendiri. Apa itu metode peramalan? Metode peramalan atau yang biasa disebut dengan forecasting adalah seni atau ilmu dalam melakukan prediksi pada suatu kejadian yang akan datang. Metode forecasting sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah forecasting secara kualitatif, yang artinya forecasting hanya berdasarkan pada pendapat serta analisis yang deskriptif. Dan yang kedua adalah forecasting kuantitatif, yaitu merupakan forecasting yang berkaitan dengan perhitungan secara matematis. Dan pada kesempatan kali ini, forecasting kuantitatiflah yang akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, aplikasi metode peramalan. Mungkin bagi sebagian pelaku usaha, terutama usaha menengah dan kecil, menentukan jumlah produk yang harus diproduksi cukup membingungkan. Jika memproduksi terlalu banyak, ditakutkan tidak laku dan malahan si pengusaha akan merugi. Jika produksi produk hanya sedikit sementara permintaan banyak, maka akan mengecewakan pembeli dan akibatnya penjualan selanjutnya dapat menurun. Nah, untuk memperkirakan penggunaan produk agar dapat diproduksi dalam jumlah yang tepat, kita mengenal metode forecasting ini atau metode peramalan, yang dimana menggunakan cara-cara yang sistematis dan matematis. Berikut adalah macam-macam metode peramalan. Yang pertama adalah metode konstan, yang kedua metode linear trend, yang ketiga metode kuadratik, yang keempat metode eksponensial, yang kelima metode moving average, yang keenam metode exponential smoothing, dan yang ketujuh metode seasonal. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas ketujuh metode peramalan tersebut. Kita hanya akan membahas metode kuadratik. So, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung masuk ke penjelasannya. Metode kuadratik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah metode kuadratik ke atas. Dikatakan metode kuadratik ke atas apabila data yang diperoleh mengalami peningkatan dari data sebelumnya. Dan yang kedua adalah metode kuadratik ke bawah. Dikatakan metode kuadratik ke bawah apabila data yang diperoleh mengalami penurunan dari data sebelumnya. Biasanya pada persoalan-persoalannya, data pada metode kuadratik disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, dapat kita lihat hanya data T dan data T yang dapat terlihat, di mana data T adalah time atau independent variable dan DT adalah data pada saat T atau demand pada saat T. Nah, untuk data-data lainnya kita dapat menghitungnya. Berikut saya akan sajikan tabel dengan data-data yang sudah terisi lengkap. Nah, dapat kita lihat di sini data pada setiap kolom tabel sudah terisi lengkap. Misal pada kolom T kuadrat, nilainya itu T dikuadratkan. Dan misal pada kolom T pangkat 3, nilai T ini dipangkatkan 3. Misal lagi kita ambil contoh nilai TDT. TDT itu nilai pada kolom T dikalikan dengan nilai pada kolom DT. Jadi misalnya 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, apabila semua data pada kolom sudah terisi, jangan lupa untuk mendapatkan data sigma dari setiap kolom. Artinya, misal untuk kolom T, data sigmanya itu 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Pada kolom DT, data 7 tambah 9 tambah 3 sama dengan 19 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus-rumus utama pada metode kuadratik. Di sini ada beberapa rumus yang dapat kita lihat sendiri.
pertama ada gamma, theta, alpha, beta, variabel C, B, dan A, dan yang terakhir adalah rumus untuk menentukan data pada periode yang akan kita ramalkan, yaitu D aksen T sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Nah, untuk variabel-variabel pada D aksen T ini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus ini, variabel A, variabel B, variabel C. Namun, sebelum menggunakan rumus variabel ABC ini, kita juga perlu menentukan komponen-komponennya, yaitu misalnya komponen alfa seperti di sini ada komponen alfa, ada komponen beta, theta. Nah, itu kita dapat menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang ada pada kolom di sini. Misal dt, t kuadrat, t pangkat 3 dan seterusnya, itu kita substitusikan masuk ke dalam rumus yang ada di sini. Misal ada sigma t dari 1 sampai n, t pangkat 4. Berarti di sini berarti nilainya 98. Jadi kita tinggal substitusikan ke ini, ke rumus ini. Sedangkan di sini ada n. N sendiri itu merupakan banyaknya periode. Jadi misalnya di sini ada 1, 2, 3. Berarti N-nya sebanyak 3 periode. Misalnya ada 4 kolom pada nilai T-nya, berarti periodenya itu sebanyak 4. Seperti itu. Supaya lebih jelas dan tambah paham, di sini saya memiliki suatu soal, yaitu permintaan produksi sepatu di pabrik A. Diketahui di pabrik A itu memulai produksi sepatunya dari tanggal 7 Mei, 8, 9, dan 10. Nah, untuk jumlah produksinya sendiri pada tanggal 7 Mei 2020 itu berjumlah 16 sepatu. Dan pada tanggal 8 Mei berjumlah 20 sepatu, pada tanggal 9 Mei berjumlah 10 sepatu, dan pada tanggal 10 Mei berjumlah 8 sepatu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah banyak permintaan produksi sepatu untuk 2 hari ke depan? Nah, untuk cara menjawabnya sendiri sama yang seperti tadi saya sampaikan. Pertama, kita tambahkan dulu beberapa kolom pada tabel, yaitu kolom T kuadrat, kolom T pangkat 3, kolom T pangkat 4, kolom T dt, dan kolom T kuadrat dt. Setelah itu kita isi data-data pada setiap kolomnya. Jadi misalkan T kuadrat, berarti T dikuadratkan, dan seterusnya. Jangan lupa juga untuk memberikan sigma pada setiap kolom, yaitu jumlah dari tiap datanya pada setiap kolom. Misal pada kolom dt, sigmanya sama dengan 54. 54 sendiri didapat dari 16 tambah 20 tambah 10 tambah 8. Nah, setelah semua kolom terisi penuh, lanjut kita mencari nilai dari komponen alfa, yaitu rumusnya sama dengan sigma T, di mana T sama dengan 1 sampai N, dikali sigma T kuadrat, di mana T sama dengan 1 sampai N, minus N dikali sigma T pangkat 3, di mana T sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk N sendiri tadi seperti saya sampaikan adalah jumlah dari periode, yaitu misal di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti N-nya ada 4. Jadi kita tinggal masukkan, tinggal substitusikan aja nilai-nilai yang ada pada kolom ke rumus alfa. Diperoleh nilai sama dengan min 100. Untuk betanya sendiri, rumusnya adalah sigma T, di mana T sama dengan 1 sampai N kuadrat, minus N dikali sigma T kuadrat, di mana T sama dengan 1 sampai N. Nah, setelah dihitung, ditemukan hasilnya sama dengan minus 20. Selanjutnya adalah gamanya. Untuk gamma sendiri rumusnya adalah sigma T kuadrat, di mana T sama dengan 1 sampai N kuadrat, minus N dikali sigma T pangkat 4, di mana T sama dengan 1 sampai N. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya yang ada pada tabel masuk ke rumus, dan hasilnya sama dengan 516.
Ini berlaku juga untuk elemen-elemen lainnya seperti theta dan yang lainnya ini. Nah, setelah semua nilai pada komponen-komponen ini ditemukan, barulah kita meneruskan untuk mencari nilai variabel A, B, dan C-nya. Nah, untuk nilainya B-nya dapat kita lihat di sini. Jadi sama saja, kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai dari setiap komponen yang sudah kita temukan nilainya tadi masuk ke rumus variabel B. Jadi hasilnya sama dengan minus 3,5. Juga berlaku untuk variabel C dan variabel A. Jadi kita tinggal substitusikan aja nilai-nilainya. Di sini untuk variabel C sendiri ditemukan hasilnya sama dengan 1,4 dan A nilainya sama dengan minus 5,75. Nah, setelah semua variabel A, B, dan C ini ketemu, barulah kita bisa menghitung nilai dari D aksen T. D aksen T sendiri ini adalah data pada periode yang kita inginkan. Misalkan di sini pertanyaannya kan produksi untuk 2 hari ke depan. Berarti produksi pada tanggal 11 Mei 2020 dan 12 Mei 2020. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. D aksen T sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. D aksen kan di sini T-nya kita ganti. Karena di sini T terakhir adalah 4, berarti yang berikutnya adalah T-nya sama dengan 5. Nah, jadi kita T-nya ganti dengan 5. Dan untuk setiap variabelnya kita substitusikan ke rumus ini. Jadi A-nya sama dengan minus 5,75 ditambah B-nya minus 3,5 dikali T. T-nya kita ganti dengan 5 ditambah 1,4 dikali 5 kuadrat sama dengan 23,25. Nah, karena untuk permintaan sendiri itu tidak mungkin desimal, jadi kita menggunakan aturan angka penting. Jadi kita bulatkan menjadi 23. Juga berlaku untuk yang D pada tanggal 12 Mei. Berarti D aksen 6 sama dengan minus 5,75 ditambah minus 3,5. T-nya kita ganti 6 plus 1,4 dikali 6 kuadrat sama dengan 23,65. Kita di sini kembali menggunakan aturan angka penting sehingga kita bulatkan angka 23,65 menjadi 24. Jadi dapat kita simpulkan produksi sepatu pada tanggal 11 Mei 2020 dan 12 Mei 2020, yaitu pada tanggal 11 Mei berjumlah 23 sepatu dan pada tanggal 12 Mei berjumlah 24 sepatu. Nah, dikarenakan data yang kita peroleh itu selalu meningkat jumlahnya, maka metode ini bisa dikatakan sebagai metode kuadratik ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang metode kuadratik naik ke atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.